Pemirsa, kembali lagi bersama Bincang hari ini masih dengan narasumber yang hebat, Bapak Eden. Nah Pak, setelah tadi kita berbincang tentunya mengenai ICMI lebih jauh tentang fungsi dan juga tugasnya Pak, mari kita beranjak nih Pak untuk lebih dalam mengenal tentang program-program apa yang memang akan ICMI lakukan. Silakan Pak. Program-program yang dibuat ya oleh tim khusus itu ada yang sifatnya jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua juga ada juga yang memang sifatnya juga lokal, juga bisa saja internasional. Dan ini kita sangat dinamis. Jadi ketika ada masalah yang sifatnya harus segera, kita juga bikin kajian nanti seperti apa ya. Misalnya nanti katakanlah kajian tentang bagaimana industrialisasi di Cilegon, ya. Industrialisasi kimia yang sedang bukan booming, viral ya. Dan itu memang perlu kajian ya dari aspek sosial, dari aspek keamanan ya, dari beberapa banyak aspek. Ini juga harus komprehensif sehingga nanti masyarakat di sana hidup tenang, bahkan dengan hadirnya industri yang begitu besar dan banyak bisa memberikan kesejahteraan dan keamanan juga. Oh, ya, itu sampai ke sana nih. Kita akan coba nanti untuk memberikan masukan supaya nanti jangan sampai terjadi seperti ini lagi ya, karena komunikasinya yang nggak pas ya. Jadi kebijakan itu kan kalau kita sampaikan ada 3 yang berpengaruh terhadap kebijakan: komunikasi. Kalau tidak berkomunikasi, mana tahu permasalahannya, mana tahu maunya seperti apa, Mbak seperti apa, maunya saya seperti apa, maunya ICMI seperti apa ya. Bertukar pikiran, ada gap, ya kita selesaikan nanti ada masalah di sana. Nah baik Pak, tentunya dengan tadi ya Pak yang Bapak sudah sampaikan fenomena-fenomena yang ada khususnya di Banten, dan juga tadi Bapak menyampaikan ini berhak diulik dan juga berhak dikaji oleh ICMI Banten. Nah dan juga tadi sebelumnya Bapak berbicara tentang kita ini bersinergi dengan stakeholders yang ada. Lalu nih Pak, seperti apa peran ICMI ini dalam mendukung pembangunan pemerintah? Ya. Kalau ditanya seperti apa, banyak ini. Ya, boleh disampaikan. Jadi, Pak. Kurang lebih nanti kita memiliki wakil ketua itu ada sekitar 17 ya. Jadi disesuaikan dengan dinas yang ada di Banten supaya menjadi semacam partnership ya. Masing-masing wakil ketua punya partner masing-masing untuk saling bekerja sama, berkoordinasi ya. Dari 17 itu tentu ada juga wakil ketua bidang hubungan antar lembaga yang menyatukan mereka bagaimana caranya supaya bekerja sama. Dan kita harus tadi itu komunikasi. Sumber daya manusia alhamdulillah di ICMI cukup lengkap ya. Ya mau bicara apa aja insya Allah kita tampilkan orang-orang hebat di sini, hanya harus bicara gitu. Kalau tidak bicara nggak bisa mau menyelesaikan apa. Baik, Pak. Itu yang kita akan lakukan untuk mengantisipasi ataupun ketika pemerintah atau siapapun butuh pemikiran kita gitu. Oh, baik. Tentunya adanya ICMI ini bukan hanya bersinergi dengan stakeholders yang ada, namun generasi muda, Pak. Generasi muda saat ini tentu memegang peranan yang sangat penting ya, Pak ya. Nah, dalam konteks pemberdayaan generasi muda nih, Pak, seperti apa strategi Bapak nih untuk melibatkan lebih banyak pemuda, khususnya di Banten nih, dalam kegiatan program ICMI Banten? Kita punya satu wakil ketua bidang pemuda dan olahraga. Waduh. Jadi kita sudah akomodasi. Baik. Dan itu bukan masa saya dulu juga sudah ada gitu. Jadi nanti kita ajak mereka untuk juga diikutkan dalam setiap kegiatan ya, supaya mereka juga tahu bagaimana memanage kegiatan, berkomunikasi dengan pemerintah. Kita ajak, karena kalau tidak diajak nanti tidak ada lesson learn kan? Iya betul. Kalau misalnya sekarang ya katakanlah kita akan susah untuk ketemu Pak PJ, Pak Gubernur misalnya. Tidak semua orang bisa ketemu, tapi dengan diajaknya mereka, oh caranya ketemu Pak Gubernur tuh gini, harus telepon dulu ke staf pribadinya, ke sekretariatnya gitu ya. Berkomunikasi janjian gitu. Ada suatu
prosedur atau langkah. Prosedur langkah, termasuk etika juga ada. Etika perlu ada di sana. Baik, tentunya ya Pak ya, ICMI masih menggandeng dan harus ya Pak ya, harus menggandeng dan wajib pemirsa untuk menggandeng para generasi muda khususnya di Banten, agar juga ini sebagai salah satu langkah regenerasi tentunya ya Pak. Nah, kemudian nih Pak, adakah program-program ICMI Banten yang memang menyasar generasi muda, contohnya di bidang kewirausahaan atau bidang-bidang yang lainnya Pak? Ya, ada nih. Jadi kebetulan sekali pada saat kita ngobrol dengan Pak Gubernur, Pak Gubernur bicara tentang teknologi, bagaimana negara kita ini ketinggalan gitu ya. Boleh dikatakan kita terlalu bergantung kepada luar negeri. TKDN kita masih sangat rendah gitu ya. Ya nanti kita coba, ada saya kebetulan dari ICMI, kemudian juga saya aktif di Badan Kejuruan Teknik Industri di Ikatan Otomotif Indonesia bersama dulu mantan direktur dari produk-produk mobil terkenal ya. Dan mereka mau bekerja sama nanti karena Pak PJ ingin sekali punya industri otomotif di Banten. Nah ini nanti kita tawarkan, kita diskusikan dan bagaimana mengelolanya, apakah dengan BUMD, apakah bagaimana, kita bicara nanti. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu, menghadap beliau. Ini silahkan nanti dilaksanakan. Kemudian yang kedua juga Pak PJ juga mengharapkan kajian kita tentang pemekaran wilayah, pemekaran wilayah Cilangkahan dengan Tanara. Nah ini juga perlu kajian yang komprehensif ya, jangan sampai kita memekarkan wilayah jadi kabupaten atau kota, tapi ternyata dia tidak bisa membiayai diri sendiri. Karena tujuan daripada otonomi daerah itu supaya mereka berotonomi itu bisa hidup sendiri, bisa mengolah sendiri sumber daya alam yang ada di sana untuk, nah kebanyakan gagal, sehingga harus disubsidi terus dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi. Nah ini perlu dikaji dua tempat ini, nanti kita sampaikan juga ke beliau seperti apa. Lain-lain nanti 8 kabupaten kota, orda-orda memiliki program sendiri-sendiri ya. Misalnya di Tangerang Selatan nanti kita akan cari solusi tentang bagaimana mengatur sistem transportasi di sana yang menurut Pak Wali Kota acak-acakan nih gitu ya. Baik. Nanti kita bikin solusinya seperti apa. Baik Pak, terkait tadi ya Pak ya, tadi khususnya terkait program-program yang memang ICMI canangkan dan itu berkorelasi dengan perannya generasi muda. Tentu di sini saya menyimak bahwa ICMI ini bukan hanya menyasar terhadap stakeholders, namun segala semua orang ya Pak ya, khususnya di Provinsi Banten. Nah kemudian Pak, dalam menghadapi isu keberagamaan nih Pak, khususnya di Provinsi Banten, ada nggak Pak strategi nih yang Bapak buat untuk memperkuat harmoni antara umat beragama? Ya sebetulnya kita punya FKUB ya forum umat beragama, forum kerjasama umat beragama. Sudah ada forum yang memang di sana berbagai lintas agama ada di dalam organisasi itu, bekerja sama bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi dan lain-lain yang memang kita harus selalu berkumpul. Kenapa ya, kita memang harus mengakui bahwa kita memang negara yang memiliki keberagaman agama, budaya dan lain-lain, culture yang ya bahasa, etnis, agama, pulau ya. Jadi kalau kita tidak berkomunikasi dalam suatu kebersamaan sulit ya. Tadi pentingnya bagaimana kita selalu berkomunikasi. Jadi kita akan terlibat di sana ya, diminta maupun tidak, kita akan memberikan saran-sarannya bagaimana yang terbaik. Ya, baik. Jadi sebenarnya ICMI juga menjembatani tentang keseluruhan, dan tadi yang Bapak sangat tekankan adalah komunikasi. Nah,
Pemirsa, semakin menarik nih pembahasan-pembahasan yang akan kita bicarakan dengan Bapak Eden Gunawan selaku Ketua ICMI Orwil Banten. Maka dari itu jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.